Dinas Pendidikan, dan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan semangat luar biasa dari para guru yang ada di sini SMP Negeri 4 Tanjung Muara yang alhamdulillah senantiasa memberikan pesan damai dari Indonesia, dari Desa Serdang untuk masyarakat Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat pagi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Alhamdulillah sudah pada sarapan. Ya, teman-teman, perkenalkan nama saya Pengunin, warga negara Indonesia yang alhamdulillah menetap di jalur Gaza. Ya, saat ini teman-teman melihat bagaimana terjadi pembantaian. Pak Oni menetap di jalur Gaza 14 tahun dan baru tiba di Indonesia sekitar 2 bulan lalu. Dan alhamdulillah selama berada di Indonesia harus keliling Indonesia dalam rangka memberikan edukasi informasi terkait dengan kejadian yang terjadi dari saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza. Dan tentunya kita berada di sini di halaman sekolah yang kita cintai bersama dengan Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Guru, Bapak Guru yang ada di sini. Tentunya para pembimbing yang ada di sini mengajarkan kepada kita siswa dan siswi untuk memiliki rasa kemanusiaan yang tentunya kita tidak akan menerima jika ada sebuah negara yang menerima penderitaan serta dibantai dan dibunuh oleh Zionis Israel. Tentunya sebagai agama Muslim kami pun menolak apa yang terjadi pembantaian terhadap warga sipil, dan saya yakin agama lain, Kristen, Buddha, Protestan pun tidak akan menerima akan terjadinya pembantaian terhadap bayi, wanita, warga sipil yang ada di jalur Gaza. Tentunya pada kesempatan ini saya ingin mempertegas kepada siswa-siswi yang ada di sini bahwa kita memberikan dukungan kepada Palestina. Yang pertama harus kita pahami kenapa kita memberikan dukungan kepada Palestina. Pilar yang pertama, sebelum Indonesia meraih kemerdekaan, yang alhamdulillah saat ini kita sudah merdeka lebih dari 77 tahun. Jangan pernah lupa ada sebuah negara yang berani, yang pernah memberikan dukungan tidak ada dalam bentuk moral, tetapi memberikan dalam bentuk materi, harta mereka, dan juga waktu mereka untuk kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Siapa mereka? Mereka adalah masyarakat Palestina, warga Gaza yang saat ini dibantai oleh Zionis. Otomatis dengan adanya dukungan dari masyarakat Palestina, elemen bangsa Indonesia, baik Muslim maupun non-Muslim, masih punya hutang budi terhadap masyarakat Palestina. Karena di Palestina tidak hanya Muslimin, akan tetapi juga non-Muslim pun ada di Palestina. Pilar yang kedua, kita memberikan dukungan kepada masyarakat Palestina ini adalah dalam setiap hari masuk sekolah, terus kita diajarkan oleh Bapak Kepala Sekolah, oleh para guru kita, oleh orang tua kita, baik TK maupun universitas, selalu digaungkan, diingatkan bahwa isu Palestina adalah amanah konstitusi, bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Tentunya amanah konstitusi Undang-Undang Dasar ini sangat kita pahami, yang mana sudah lebih dari 75 tahun masyarakat Palestina di bawah penjajahan. Sudah lebih dari 75 tahun masyarakat Palestina, khususnya warga Gaza, krisis kemanusiaan. Sudah 75 tahun warga Gaza dan Palestina tidak mendapatkan keadilan. Dengan demikian kita hadir di sini sebagai implementasi, sebagai bentuk mengimplementasikan amanah konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Pilar yang keempat, kenapa kita hadir di sini dalam memberikan dukungan bagi saudara-saudara kita di Palestina, bahwa isu Palestina adalah isu kemanusiaan. Belum dilandas hubungan antar manusia, yang mana mereka juga manusia, kita manusia.
Mereka merasakan penderitaan tentunya. Kalau kita di pihak mereka merasakan penderitaan, terus ada negara yang cuek dan tidak peduli, otomatis kita akan merasa sedih sebagai manusia, tentunya akan iri sebagai tentunya manusiawi. Dengan demikian, isu Palestina adalah isu kemanusiaan. Dan yang keempat, bagi kami Muslim, isu Palestina adalah isu yang dianjurkan, diwajibkan tidak hanya sesama Muslim, akan tetapi ini menjadi anjuran agama. Innamal mu'minuna ikhwan. Bahwa ada sebuah masjid yang sangat kita sakralkan di muka bumi ini yang pernah dijadikan kiblat pertama Islam dunia, yaitu yang kita kenal dengan Masjidil Aqsal Mubarak. Hampir setiap tahun kami sebagai Muslim pasti mengadakan yang namanya Isra wal Mi'raj, mukjizat perjalanan baginda kita Nabi Muhammad SAW tinggal landasnya dari Baitul Maqdis, Yerusalem alias Al-Quds. Terbukanya pintu dari bumi ke langit adanya di mana? Bukan di Makkah, Madinah, akan tetapi di Baitul Maqdis di tanah Palestina. Bahkan dalam surat Al-Isra kita sering membaca pada saat Isra wal Mi'raj, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi baraknahu lahu. Tanah Palestina, tanah yang sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diamankan tidak hanya kepada muslimin yang ada di Palestina, akan tetapi diamankan kepada umat muslim di seluruh dunia, wabil khusus kepada umat Islam yang ada di Indonesia. Yang terjadi di dalam Gaza saat ini murni genosida, murni pembantaian, murni pembunuhan, dan juga murni pembersihan etnis. Kalau kita berbicara tentang pembersihan etnis, yang dibunuh oleh Zionis tidak hanya Muslim, yang dibunuh Zionis Muslim, yang dibunuh Zionis Kristen, yang dibunuh Zionis adalah Yahudi pro perdamaian. Kita harus membedakan antara Zionis dan Yahudi. Zionis adalah sebuah perkumpulan komunitas entitas yang mana tadinya mereka tidak berada di Palestina, mereka berada di Inggris Raya, di Amerika, di Eropa, dan di Eksodus, di imigrasi alias apa? Diungsikan ke tanah Palestina yang dipimpin oleh Benyamin Netanyahu. Yang tugas dari Zionis ini adalah menghancurkan, merampas, memperkosa, membunuh masyarakat Palestina, tidak hanya Muslim, Kristen pun dibantai. Dengan demikian harus membedakan antara Zionis dan Yahudi. Yahudi itu mereka ada yang masih cinta perdamaian, pro Palestina, dan juga memperjuangkan kemerdekaan Palestina, yang pun dijadikan sebagai target pembunuhan dan pemukulan yang dilakukan oleh Zionis Israel. Jadi saat ini yang dijadikan target oleh Zionis tidak hanya lebih dari 150 masjid, akan tetapi yang ditargetkan oleh Zionis di jalur Gaza 3 gereja tertua di dunia, itu pun dilaksanakan oleh Zionis. Dan paling sadisnya lagi, mereka melaksanakan gereja di dalamnya ada saudara-saudara kita, yaitu orang Kristen yang ada di jalur Gaza, yang dilaksanakan tidak hanya madrasah, akan tetapi sekolah Kristen di Gaza pun dilaksanakan oleh Zionis. Yang dibunuh tidak hanya muslimin, akan tetapi orang Kristen di Gaza pun dibunuh oleh Zionis. Ini yang realita dan menginstansikan sendiri. Pada saat evakuasi kemarin, terakhir saya pernah cerita di podcastnya Mas Yedi Corbuzier, terus juga di Mas Atta Halilintar, itu saya sampaikan pada saat evakuasi kemarin, ternyata Bang Onim dan keluarga harus melewati jasad anak-anak, wanita, lansia, itu mereka terbuang di aspal. Kami harus melewati evakuasi tersebut dan sangat memprihatinkan, terjadi pembantaian luar biasa di akses yang harus Bang Onim lewati tersebut. Ternyata kendaraan Bang Onim di dalamnya ada orang Indonesia, Chili, Nusantara, Bahari, dan Bang Onim. Kendaraan kami pun ditembak oleh Zionis. Padahal mereka harusnya tahu Bang Onim hadir di Palestina bukan untuk politik, bukan untuk faksi politik, bukan untuk golongan tertentu, tetapi Bang Onim hadir di Palestina murni membawa merah putih, murni membawa nama Indonesia di kancah internasional, yaitu di bidang sosial kemanusiaan dari Indonesia
untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jadi teman-teman, jika masih ada teman-teman kita di luar sana yang masih asing tentang perjuangan Indonesia untuk Palestina, disampaikan saja bahwa Palestina pernah memberikan dukungan kemerdekaan Republik Indonesia. Jika ada keluarga di sana yang masih mengatakan kenapa sih kita jauh-jauh memberikan dukungan kepada Palestina, sedangkan di Deli Serdang pun masih ada yang harus kita bantu. Disampaikan saja bahwa kita bantu, ini amanah konstitusi. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan. Dan juga jika ada yang memprovokasi untuk berusaha meredupkan semangat kita memberikan dukungan kepada Palestina, sebagai Muslim disampaikan ini bagian dari akidah kami yang diajarkan dalam Islam, yang diajarkan oleh Nabi dan sudah termaktub dalam ayat suci Al-Quran. Demikian kami tetap memberikan dukungan kepada Palestina hingga Palestina merdeka. Yang sampai dengan saat ini kita melihat sendiri bagaimana Bapak Presiden Jokowi, sahabat Noel Ibu Retno Marsudi, selalu ada di barisan depan untuk di kancah internasional, di KTT dan juga di PBB, dan rencananya teman-teman KMU akan memperkarakan kriminal yang dilakukan oleh Zionis terhadap Muslim di Palestina dan juga Kristen yang ada di Palestina. Makanya kita sebagai masyarakat tentunya mengikuti apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Ibu Retno Marsudi bahwa selama Palestina masih terjaga dan belum merdeka, maka Indonesia akan senantiasa membersamai dan memberikan dukungan kemerdekaan bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Pesan yang terakhir, sampaikan kepada teman-teman kita bahwa ada satu-satunya negara yang belum merdeka, yaitu Palestina. Sampaikan kepada teman-teman kita, keluarga kita, orang tua kita, bahwa memberikan dukungan kepada Palestina amanah konstitusi dan ini menjadi hutang budi masyarakat Indonesia dan bangsa Indonesia. Dan sebelum saya datang ke Deli Serdang, ada ini saya teringat soal Zionis Israel. Biasanya kalau soal itu langsung tidak dihimbau, itu masih teringat. Pesan yang terakhir sebelum Bapak datang ke Deli Serdang, masyarakat Palestina menyampaikan bahwa kami sangat bangga ada sebuah negara yang bukan tetangga Palestina, ada sebuah negara yang tidak berbahasa Arab, ada sebuah negara yang bukan berada di negara Timur Tengah, akan tetapi cintanya, persahabatannya, ukhuwahnya selalu membersamai perjuangan Palestina. Siapa mereka? Mereka punya bendera merah putih dan mereka adalah saudara-saudara jauh kami yang ada di Indonesia. Masyarakat Palestina sangat bangga dengan yang namanya bangsa Indonesia. Saya teringat tahun 2021 pada saat Muslimin yang ada di kota tua Al-Quds dan di Bethlehem dilarang untuk beribadah di kompleks Masjidil Aqsa Mubarak. Ini kita berbicara tentang toleransi antar agama. Pada saat Masjidil Aqsa ditutup untuk Muslimin melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa Mubarak, serentak pihak gereja pendeta yang ada di Bethlehem dan di Yerusalem mengeluarkan statement dan keputusan menyampaikan kepada Presiden Benyamin Netanyahu jika selama 24 jam Benyamin Netanyahu tidak membuka masjid untuk sahabat keluarga kami untuk beribadah di Masjidil Aqsa, maka saat ini juga kami akan membuka seluruh pintu gereja dan akan kami alih fungsikan menjadi masjid sehingga saudara-saudara kami bisa melaksanakan ibadah di gereja yang sudah kami alih fungsikan. Ini adalah salah satu toleransi antara agama yang luar biasa di Palestina. Di Palestina bukan konflik antara agama Kristen dan Muslim. Tidak ada seperti itu. Pada saat bulan Ramadan, teman-teman kita, sahabat kita orang Kristen menggunakan salib dengan bangganya berada di perapatan jalan dan membagikan takjil, kurban dan air minum untuk buka puasanya saudara-saudara keluarga mereka yang Muslim untuk persiapan buka puasa. Itu yang terjadi di Palestina. Ada juga pada peringatan hari Paskah, ada teman-teman kita orang Islam di Palestina datang ke rumah mereka dan menyampaikan selamat hari Paskah. Ini yang terjadi di Palestina. Jadi teman-teman, jangan khawatir, jangan takut.
jangan lagi banyak pertanyaan untuk memberikan dukungan bagi saudara-saudara